Aceh Abdul Samad. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurham dari Wiyadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kiai Muhammad Sholeh bin Umar As-Samarani. Nah, mengenal siapa itu Hamzah Al-Fansuri? Hamzah Al-Fansuri adalah seorang ulama sufi dan sastrawan pada abad ke-16. Mengenal asal-usul beliau masih belum diketahui secara pasti, baik dari tempat kelahiran, masa hidup, maupun masa wafatnya. Ia lebih dikenal sebagai penulis pertama yang menulis tentang ide-ide panteisme dalam bahasa Melayu. Selain itu, beliau juga senang menulis puisi sehingga ia juga dianggap sebagai penyair pertama yang dikenal di dunia Melayu. Ia diperkirakan hidup pada akhir abad ke-16 hingga abad ke-17. Hamzah Al-Fansuri diyakini lahir di Fansur atau yang sekarang dikenal dengan Barus, di pesisir barat Sumatera. Ia merupakan tokoh penting dalam penyebaran ajaran tasawuf di Nusantara dan salah satu tokoh pelopor sastra sufi di kawasan tersebut. Beliau juga telah lama tinggal di kota Aceh. Ia dikenal sebagai penganut aliran Wahdatul Wujud. Pada masa kerajaan Aceh Darussalam, Kampung Fansur sendiri dikenal sebagai pusat pendidikan Islam di bagian selatan. Ajaran Wahdatul Wujud ini menekankan kesatuan makhluknya, meskipun ajaran ini menuai kontroversi dan ditentang oleh beberapa ulama lain. Salah satunya seperti Nuruddin Aranin, Hamzah Al-Fansuri memainkan peran penting dalam perkembangan bahasa dan sastra Melayu dan diakui sebagai salah satu tokoh ulama dalam sastra Melayu klasik. Karya-karyanya terus dipelajari hingga dan dihargai sebagai warisan intelektual dan spiritual dunia Melayu. Hamzah Al-Fansuri memberikan keteladanan melalui kecintaannya pada ilmu spiritualitas dan penyebaran ajaran tasawuf di Nusantara. Memiliki pemikiran tasawuf yang menyatakan bahwa wujud itu satu, yaitu Allah, sedangkan wujud yang banyak adalah manifestasi atau tajalli Tuhan di alam. Beliau juga berjasa dalam memajukan bahasa Melayu hingga dijuluki sebagai Bapak Sastra Melayu oleh Abdul Hadi dan dijuluki sebagai sang pemula puisi Indonesia oleh Atiu. Sebagai ulama, ia menjadi teladan dalam pengabdian pada pengajaran agama dan spiritualitas dengan menggunakan cara yang penuh dengan kebijaksanaan. Ajaran Hamzah Al-Fansuri yaitu menggunakan konsep wahdatul wujud atau kesatuan wujud. Ia mengajarkan segala sesuatu di alam semesta ini adalah manifestasi dari Tuhan, dan tujuan hidup manusia adalah menyadari hubungan spiritual dengan Allah melalui penyucian diri dan perjalanan batin. Dalam karya-karyanya, beliau menekankan pentingnya cinta kepada Allah, pencarian makna kehidupan, dan kedekatan spiritual yang mendalam melalui syair-syairnya. Beliau mengajak manusia untuk mengenal Tuhan secara lebih intim dan menghayati hakikat tauhid dengan pendekatan karya sufistik. Karya Hamzah Al-Fansuri meliputi yang pertama yaitu Syair Perahu yang menggambarkan perjalanan spiritual manusia menuju Tuhan menggunakan perahu sebagai simbol kehidupan. Yang kedua ada Syair Burung Pingai yang membahas pencarian makna spiritualitas melalui simbol burung, serta Syair Degang yang berisi nasihat tentang menghadapi cobaan hidup. Ia juga menulis prosa tasawuf seperti Asrar Al-Arifin dan Syarab Al-Ashikin yang membahas ajaran sufisme. Karya-karya ini mengajarkan cinta kepada Allah dan perjalanan spiritual menuju kesempurnaan. Syekh Nuruddin Muhammad Ibnu Ali Ibnu Hasanzi Ibnu Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraisy atau populer dengan nama Syekh Nuruddin Al-Raniri adalah ulama penasehat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Tsani atau Iskandar II. Syekh Nuruddin diperkirakan lahir sekitar akhir abad ke-16 di kota Ranir, India, dan wafat pada 21 September 1658. Pada tahun 1637, ia datang ke Aceh dan kemudian menjadi penasehat kesultanan di sana hingga tahun 1644. Ar-Raniri memiliki pengetahuan luas yang meliputi sufisme, kalam, fikih, hadis, sejarah, dan perbandingan agama. Selama masa hidupnya, ia menulis kurang lebih 29 kitab, yang paling terkenal adalah Bustanus Al-Salatin.
Namanya kini diabadikan sebagai nama perguruan tinggi agama, yaitu UIN Araniri dan di Banda Aceh. Araniri berperan penting saat berhasil memimpin ulama Aceh, menghancurkan ajaran tasawuf falsafnya Hamzah Al-Fansuri yang dikhawatirkan akan merusak akidah umat Islam awam, terutama yang baru memeluknya. Selanjutnya ada keteladanan. Pengetahuan mengenai ilmu agama yang dikuasai Araniri tentu tidak terlepas dari peranan para gurunya. Salah satunya adalah Ibnu Nais Syahid Imam bin Abdullah bin Syaiban. Dalam perkembangannya, Araniri dikenal sebagai ulama yang sangat keras dalam melawan doktrin-doktrin yang bertentangan dengan keyakinannya. Buktinya, sewaktu di India, Araniri berani menantang keras agama baru di India yang disebut Sinkretis sendiri adalah sebuah agama perpaduan antara Islam dan Hindu. Araniri tidak pantang menyerah ketika pengaruhnya tidak mendapat apresiasi positif dari masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Araniri memutuskan pergi ke Semenanjung Melayu untuk menyebarkan keyakinannya. Lalu, ia kembali lagi ke Aceh ketika Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Sani dan kedatangannya disambut dengan baik. Nah, yang selanjutnya ada ajaran. Nuruddin Araniri dikenal sebagai Bapak Islam Aceh karena perannya dalam penyebaran Islam di Aceh. Beliau membangun sebuah madrasah dan masjid di wilayah tersebut. Kemudian, beliau juga mengajarkan ilmu agama Islam kepada penduduk setempat. Yang terakhir adalah karya-karyanya. Dalam sejarahnya, Nuruddin Araniri memiliki pengetahuan yang luas meliputi sufisme, kalam, fikih, hadis, sejarah, dan agama. Selama masa hidupnya, Araniri telah menghasilkan kurang lebih 29 kitab yang ia tulis sendiri. Salah satu kitab terkenal yang ditulis Nuruddin Araniri adalah kitab Bustanus Salatin. Terima kasih. Nah teman-teman, siapa nih yang belum kenal sama Syekh Abdul Rauf bin Al-Fansuri As-Singkili? Beliau merupakan ulama besar di Indonesia yang berdakwah di Singkil Aceh. Nah, beliau juga lahir pada tahun 1024 Hijriah atau setara dengan 1615 Masehi. Namun, beliau wafat di Aceh pada tahun 1105 Hijriah atau 1693 Masehi. Beliau ini merupakan ulama di Singkil Aceh yang sering disapa dengan Tengku Syiah Kuala atau dalam bahasa Aceh merupakan Syekh Ulama di Kuala. Nah, jadi beliau ini punya nama lengkap yaitu Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Sumal Fansuri As-Singkili. Namanya cukup panjang ya teman-teman. Nah, di sini untuk biografinya sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa beliau itu merupakan keturunan Persia atau Arab yang pada abad ke-13 itu singgah di Singkil Aceh. Namun ada ulama lain yang berpendapat kalau beliau ini berasal dari etnis Minahasa. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa beliau ini berasal dari suku Batak yang tidak diketahui marganya namun menganut agama Islam. Nah teman-teman, semasa hidupnya Syekh Abdul Rauf ini belajar kepada ayahnya dan juga belajar kepada ulama-ulama yang lain di Fansuri. Hingga pada akhirnya beliau juga melaksanakan ibadah haji dan dalam proses selawatannya belajar pada banyak ulama di Timur Tengah. Nah, berarti dapat disimpulkan dong kalau beliau itu tekun dalam mencari ilmu. Nah, Syekh Abdul Rauf ini menempuh perjalanan jauh untuk belajar hingga ke tanah suci. Nah, selain itu juga ada sifat yang bisa kita teladani. Contohnya, semangat dan sabar dalam berdakwah. Saat kembali ke Aceh tahun
1083 Hijriah, ia mengembangkan tarekat Syatariah. Ia tidak menyimpan ilmunya untuk sendiri, namun berdakwah dan menyebarkan serta mengajarkan untuk orang lain dan juga muridnya. Selanjutnya, ada sifat yang bisa kita teladani, yaitu Syekh Abdul Rauf itu sebagai rujukan bagi seluruh ulama yang ada di Nusantara. Nah, beliau juga memiliki murid yang dimana merupakan syekh juga. Yang pertama ada Syekh Burhanuddin Ulakan yang berdakwah di Pariaman, Sumatera Barat, dan juga Syekh Abdul Muhi Pamijahan yang berdakwah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, sungguh besar ya peran beliau itu. Tapi gak sampai di situ doang. Beliau juga semasa hidupnya juga menulis karya tulis. Di antaranya ada karya tulis. Yang pertama, Mir'at al-Tulab fi Tashil Mawaiz al-Badi Rifat al-Aham al-Syaiyah Limalik al-Wahab, berisikan fikih atau hukum Islam. Kemudian ada terjemahan Al-Mustafid, tafsir Quran lengkap berbahasa Melayu. Ada terjemahan hadis Arba'in karya Imam Al-Mawawi, dan juga ada Mawaiz al-Badi. Tapi teman-teman, gak sampai situ doang loh. Beliau juga menerbitkan atau menulis Tanbih al-Masyi, naskah tasawuf yang memuat pengajaran tentang martabat 7. Ada Kifayat al-Muhtajin ila Masyura al-Mutahidin al-Qailin bil Wahdatil Wujud, memuat konsep Wahdatul Wujud. Ada Daqaiq al-Huruf, pengajaran tasawuf dan ilmu kalam atau akidah. Nah teman-teman, gak sampai di situ. Ada loh satu karyanya yang sampai terbit di Turki. Mau tahu judulnya apa? Ya, Tarjuman Al-Mustafid. Keren banget kan? Selain itu juga ada ajaran-ajaran yang disebarkan oleh beliau. Nah, Syekh Abdul Rauf ini memberikan, mengajarkan, serta mengembangkan tarekat Syatariah. Selain itu juga beliau merekonsiliasi antara ilmu tasawuf dan juga syariat. Nah, tasawufnya ini sama dengan Syamsuddin dan Nuruddin, yang dimana menganut paham satu-satunya yang hakiki, wujud yang hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, beliau juga mengajarkan ilmu zikir untuk melepas dari yang namanya kelalaian, dan juga tarekat Syatariah yang diajarkan oleh beliau ini fokus kepada pendekatan diri dan juga fokus pada tasawuf serta sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah serta pengendalian diri yang baik. Nah, keren banget kan ya teman-teman? Beliau ini merupakan ulama yang sangat berpengaruh di Singkil Aceh dan juga berpengaruh bagi murid-muridnya. Nah, ini ya teman-teman fotonya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh ulama di Indonesia yang bernama Syekh Yusuf Abdul Masahin Tajul Kalawati Al-Makassari. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang biografinya. Syekh Yusuf berasal dari keluarga bangsawan tinggi di kalangan suku bangsa Makassar. Nama lengkapnya yaitu Tuanta Salam Karigowa Syekh Yusuf Abdul Mahasin Al-Taj Al-Kalawati Al-Makassari Al-Banteni. Tokoh penting dalam sejarah Indonesia, atau seorang ulama, guru sufi, dan pemimpin perlawanan. Beliau lahir pada tanggal 3 Juli 1626 di Goa, Sulawesi Selatan, dan wafat pada tanggal 23 Mei tahun 1699 di Cape Town, Afrika Selatan. Beliau belajar di Makkah, Yaman, dan Damaskus sebelum kembali ke Sulawesi dan mendirikan pesantren untuk menyebarkan Islam. Beliau memimpin perlawanan tersebut terhadap Belanda selama beberapa dekade yang membuatnya diasingkan ke Afrika Selatan.
Syekh Yusuf ini menikah dengan Siti Khadijah dan memiliki beberapa anak, termasuk Syekh Abdul Wahab yang meneruskan perjuangan ayahnya. Warisannya sebagai seorang ulama, guru sufi, dan pemimpin perlawanan terus menginspirasi umat Islam hingga saat ini. Lalu poin kedua, aku bakal ngejelasin keteladanan, iman, keberanian, dan kemanusiaan. Jadi Syekh Yusuf ini, beliau menunjukkan komitmen yang kuat terhadap ajaran Islam. Syekh Yusuf menentang kolonialisme Belanda meskipun hal itu berarti menghadapi penjara dan pengasingan, dan dikenal karena kepeduliannya terhadap masyarakat. Lalu poin ketiga ada ajaran. Ajarannya ada tasawuf dan keadilan sosial. Ajaran Syekh Yusuf berakar pada tradisi sufi tarekat Khalawatiyah. Terus penyucian batin. Lalu ada keadilan sosial, pengajaran ilmu pengetahuan, menuntut ilmu, dan memahami ajaran Islam dengan benar. Lalu poin terakhir ada karya, warisan tulisan dan ajaran, ada tradisi lisan dan tulisan para ulama. Dan karya terbesar yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Makassari adalah Syurut Al-Arif Al-Muhaqqaqi, karyanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Santingan naskah dan analisis isi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asif Fitriata. Di sini saya akan menjelaskan tentang Syekh Abdul Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Falambi. Syekh Abdul Somad adalah seorang ulama besar dari Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, yang hidup pada abad ke-18. Ia adalah salah satu contoh tokoh penting bagi Muslim, penyebaran Muslim di Nusantara. Biografi beliau adalah Syekh Abdul Somad diperkirakan lahir pada awal abad ke-18 di Palembang, Sumatera Selatan. Ia berasal dari keluarga yang taat beragama untuk mendalami ilmu agama. Ia menuntut ilmu ke Mekah dan Madinah. Di sana ia belajar banyak tentang Islam. Di bawah bimbingan para ulama besar, termasuk tokoh terkenal, yaitu tokoh-tokoh terkenal yang menguasai ilmu agama, terutama Tawur, ia kembali ke Nusantara untuk menyebarkan ajaran Islam yang ia pelajari di Mekah dan di Madinah. Keteladanan yang kita bisa teladani dari Syekh Abdul Abbas adalah dia adalah seorang tokoh agama yang sangat rendah hati. Itu adalah contoh sikap yang harus kita terapkan di kehidupan kita ya. Dan juga tegas untuk menjalankan ajaran agama Islam. Dan keteladanannya sikap hidup sederhana yang didedikasikan untuk menyebarkan ilmu serta keteguhan dalam mempertahankan ajaran yang benar. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang bijaksana dalam mendamaikan perselisihan. Sifat Syekh Abdul Abbas ini sangat harus diteladani ya. Contohnya dari rendah hati, tegas dalam beragama, dan juga banyak lagi seperti bijaksana dan hidup yang sederhana. Kita lanjut ke ajarannya. Berpusat pada tasawuf dan tauhid. Ia menekuninya penting keikhlasan, kesucian hati, dan pengabdian sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Menurutnya tasawuf bukanlah sekedar praktik ibadah tambahan, tetapi merupakan jalan untuk mencapai makrifullah atau mengenal Allah yang mendalam. Ia juga mengajarkan tentang pentingnya mengendalikan hawa nafsu. Kita juga tahu di zaman yang modern ini kita harus mengendalikan hawa nafsu, sabar, dan tawakal. Di karyanya di sini ada karya yang pertama, ada Hidayah Al-Salikin. Kitab ini merupakan pedoman tentang tasawuf yang berisi panduan untuk mencapai kesucian hati, pengabdian penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada Syar Al-Salikin. Karya ini juga membahas tentang tasawuf dan merupakan penjelasan lanjutan dari Hidayah Al-Salikin. Kitab ini sangat berpengaruh di kalangan pengikut tasawuf di Nusantara. Yang ketiga ada Risalah Tasawuf.
sebuah risalah singkat yang menjelaskan dasar-dasar tasawuf serta pentingnya hubungan spiritual dengan Allah. Mungkin segitu dari saya, Asep Supriyatna. Maaf bila ada kekurangan, bila ada kesalahan juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Arifin dari kelompok 4 akan membahas tokoh ulama di Indonesia, yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Tanari Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Tanari Al-Bantani atau yang sering disebut Syekh Nawawi adalah ulama bertaraf internasional yang menjadi imam di Masjidil Haram. Yaitu lahir di Kampung Tanara, Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasya, Kabupaten Serang, Banten. Ia lahir pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi. Dia merupakan putra sulung dari 7 bersaudara yaitu Ahmad, Syaihabuddin, Tamim, Said, Abdullah, Tagsilah, dan Syariah. Ia juga merupakan generasi ke-17 dari Sultan Maulana Hasanuddin, yaitu raja pertama dari Banten, yang yaitu putra Sunan Gunung Jati Cirebon. Ayahnya seorang ulama lokal Banten yang bernama Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani. Ibunya yang bernama Jubaidah, seorang ibu rumah tangga biasa. Ia menikah dengan Nyai Nasimah, gadis asal Tanara, dan mempunyai 3 orang anak, yaitu Nafisah, Maryam, Rubaibah. Pada masa kecilnya, Syekh Nawawi berguru pada Kiai Haji Sahal, ulama terkenal di Banten, dan pada orang tuanya. Kemudian, Syekh Nawawi berangkat haji ke Mekah yaitu pada usia 15 tahun dan bermukim di sana selama 3 tahun. Kembali juga ke tanah kelahirannya di Tanara pada tahun 1831 atau sekitar 1248 Hijriah. Mengelola pesantren peninggalan orang tuanya. Lalu ada ajaran yang dianutnya. Syekh Nawawi menganut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang dikenal sebagai pengikut mazhab Syafi'i dalam fikih Asy'ariyah dalam akidah. Keteladanannya yang pertama, ia tekun dalam menuntut ilmu. Ia menunjukkan dedikasinya dalam menuntut ilmu selama lebih dari 3 dekade di pusat keilmuan Islam yaitu di Mesir, Madinah, dan Syam. Yang kedua yaitu ia memiliki kepribadian yang zuhud, tawadu, dan sederhana. Yang ketiga yaitu ia dikenal sebagai sosok guru yang memiliki akhlak yang agung. Syekh Nawawi dikenal sebagai pakar ilmu keislaman, musafir, mutasawif, dan ia memiliki banyak karya-karyanya. Di antaranya yaitu Su'alim Al-Fudala, Nasa'ih Al-Ibad, Kami Tughyan, Tafsir Marah Labid, Lika Syafi, Makna Quran Majid. Selain itu ada juga Sulam Al-Munajah Syara Safina Al-Sahla. Adalah salah satu karya Syekh Muhammad Nawawi. Kitab ini yaitu kitab syarah atau uraian dari kitab Safina Al-Syahra yang kemudian ditulis untuk memperluas pembahasan tentang sholat. Itulah salah satu contoh dari karya-karyanya, dan masih banyak lagi karya-karya dari Syekh Nawawi. Sekian pembahasan dari tokoh ulama tersebut, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Ramdhani Mulyadi. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan yaitu tentang ulama kiai di Indonesia, yaitu Kiai Muhammad Sholeh bin Umar As-Samarani. Kita awal bahas biografinya Kiai Muhammad Sholeh bin Umar As-Samarani. Kiai Muhammad Sholeh bin Umar As-Samarani adalah salah satu ulama besar yang berasal dari Indonesia, khususnya dari Pulau Jawa. Beliau dikenal sebagai seorang ulama yang sangat dihormati dalam bidang ilmu agama, khususnya dalam bidang fikih, tasawuf, dan akhlak. Nama beliau sering dikaitkan dengan pengajaran yang mendalamkan mengenai ajaran agama Islam serta pengabdian kepada masyarakat melalui pendidikan dan dakwah. Kiai Muhammad Sholeh bin Umar As-Samarani lahir di sebuah daerah yang memiliki tradisi keagamaan yang sangat kuat, yakni di daerah Semarang, Jawa Tengah. Sejak kecil, beliau sudah menunjukkan kecintaan yang besar terhadap ilmu agama. Beliau menempuh pendidikan agama di berbagai pesantren besar baik di dalam maupun di luar negeri untuk mendalami berbagai ilmu agama Islam dari para ulama ternama pada masanya. Beliau dikenal sebagai seorang yang sangat tekun dalam belajar dan mengajarkan ajaran-ajaran agama Islam. Dalam perjalanannya, Kiai Sholeh As-Samarani tidak hanya menekuni ilmu agama, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pendidikan di Islam di Indonesia, khususnya dalam bidang kajian fikih dan tasawuf. Keteladanan Kiai Muhammad Sholeh As-Samarani: 1. Keilmuan yang mendalam. Kiai Sholeh dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki wawasan ilmu agama yang sangat luas. Beliau memadukan antara ilmu fikih, tafsir, hadis, dan tasawuf dalam pengajarannya. Keteladanan beliau dalam hal keilmuan tercermin dalam dedikasinya untuk terus memperdalam ilmu agama dan menyebarkan kepada masyarakat. 2. Kesadaran dan kedermawanan. Meskipun sebagai seorang ulama besar, Kiai Sholeh hidup sederhana. Beliau selalu berusaha menjauhi sifat-sifat duniawi yang dapat menghalangi keikhlasan dalam beribadah. Selain itu, beliau sangat dermawan, senantiasa membantu orang yang membutuhkan, baik dalam bentuk materi maupun doa. 3. Kepemimpinan yang bijaksana. Sebagai seorang pemimpin agama, Kiai Sholeh menunjukkan sikap kepemimpinan yang penuh dengan kebijaksanaan. Beliau mampu menjadikan teladan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di masyarakat dengan cara yang bijaksana dan penuh pertimbangan. Kepemimpinan beliau sangat dihormati dan disegani oleh banyak orang. 4. Akhlak yang mulia. Kiai Sholeh juga dikenal sebagai akhlak yang sangat mulia. Beliau selalu berusaha untuk mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersabar, tawadu, dan selalu menjaga hubungan baik dengan sesama. Hal ini membuat beliau dicintai oleh para murid dan masyarakat di sekitarnya. Adapun ajaran Kiai Muhammad Sholeh As-Samarani, itu ajaran-ajaran Kiai Sholeh As-Samarani sangat berorientasi pada pengembangan akhlak yang mulia dan penanaman nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa pokok ajaran beliau adalah pentingnya ikhlas dalam beribadah. Kiai Sholeh selalu menekankan bahwa segala amalan yang dilakukan harus dilandasi dengan niat ikhlas semata-mata untuk mencari ridha Allah. Beliau mengajarkan bahwa setiap amal yang dilakukan dengan niat ikhlas akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. 2. Tasawuf sebagai jalan menuju Tuhan. Beliau mengajarkan bahwa tasawuf bukan hanya tentang ritual atau ibadah khusus, tetapi tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, memperbaiki hati dan menjaga hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa serta sesama manusia. 3. Menghormati ulama dan sesama. Kiai Sholeh sangat menekankan pentingnya menghormati para ulama dan sesama muslim. Beliau mengajarkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, sikap saling menghargai dan menghormati harus senantiasa diajarkan agar tercipta keharmonisan. 4. Pendidikan sebagai prioritas. Beliau percaya bahwa pendidikan agama adalah kunci untuk membentuk masyarakat yang soleh dan sejahtera. Oleh karena itu, beliau sangat mendukung pembukaan pesantren dan lembaga pendidikan Islam untuk memberikan ilmu agama kepada generasi muda. Karya-karya Kiai Muhammad Sholeh As-Samarani yaitu tidak hanya dikenal sebagai seorang pengajar, tetapi juga sebagai penulis. Karya-karya beliau mencakup berbagai bidang dari fikih,
hingga tasawuf. Beberapa karya beliau yang terkenal adalah Sir Al-Munir, sebuah kitab yang membahas tentang tasawuf dan akhlak. Dalam kitab ini, beliau menguraikan tentang pentingnya membersihkan hati dan jiwa untuk mencapai kebahagiaan sejati. 2. Al-Mutahasar Al-Fiqh, sebuah kitab yang membuat ringkasan fikih yang membahas berbagai masalah hukum Islam secara sistematis dan mudah dipahami. Kitab ini sangat membantu bagi para pelajar yang ingin mempelajari fikih secara mendalam. 3. Tafsir Al-Quran, sebuah tafsir yang mengupas ayat-ayat Al-Quran dengan pendekatan yang sangat mendalam dan memudahkan para pembaca untuk memahami makna dari wahyu ilahi tersebut. 4. Al-Hikam, sebuah karya yang berisikan tentang petuah-petuah bijak dalam kehidupan spiritual. Buku ini berisi banyak nasihat yang bermanfaat untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Allah. Kesimpulan, Kiai Muhammad Shaleh bin Umar As-Samarani adalah contoh ulama yang menggabungkan keilmuan dan akhlak dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran-ajaran yang beliau mengedepankan adalah keikhlasan, pendidikan, serta penghormatan terhadap sesama tentang relevan hingga saat ini. Karya-karya beliau yang banyak di bidang fikih dan tasawuf turut memberikan sumbang besar terhadap pengembangan intelektualitas Islam di Indonesia. Dengan keteladanan dan pengabdiannya, Kiai Shaleh As-Samarani telah meninggalkan warisan yang sangat berharga untuk umat Islam di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.